saya ingin mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama dalam dialog interaktif bersama di pagi hari ini yang jelas ya. Dan kali ini kita sangat spesial kali karena memang dialog interaktif hari ini kita laksanakan di luar studio program 1, yaitu tempatnya di Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau. Boleh tepuk tangan terlebih. Baik, sudah ada di depan kita narasumber kita di pagi hari ini. Kita akan membicarakan tentang literasi kopi, dan ini juga dalam rangka Hari Buku Nasional, tepatnya di hari ini tanggal 17 Mei 2025. Apa sih hubungannya Hari Buku Nasional dengan literasi kopi? Nah, ini akan kita bahas ya bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di samping saya pada pagi hari ini. Kita kenal terlebih dahulu dengan Ibu Hajah Heni Sasmita Wahid Esos MSI, Bunda Literasi Provinsi Riau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Senang hari ini bisa ketemu langsung ya di sini. Hari ini kita bahas literasi ya. Betul sekali. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita juga bersama dengan Ibu Dr. Ada Mimi Yuliani Nazir, APTMM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Assalamualaikum Bu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Mimi? Alhamdulillah. Kayaknya Bu Mimi lagi sibuk sekali hari ini ya. Baik, kita juga sudah bersama dengan Bung Yul Akyar, Barista Kopi. Assalamualaikum Bung Yul Akyar. Kita sapaan akrabnya panggilan apa nih? Bang Yul ya. Bang Yul ya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Baik. Ini juga dalam rangka Hari Buku Nasional dan Perpustakaan Nasional ya, seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Tapi sebelum kita membahas tentang literasi kopi ini, sudah ada pakarnya langsung di sini, yaitu Bung Yul ya, atau Bang Yul. Tapi kita mau membahas terlebih dahulu. Apa sih misi dan misi untuk Bunda Literasi sebagai Ibu sebagai Bunda Literasi yang saat ini ya, dalam meningkatkan budaya literasi di Provinsi Riau ini? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan bahwa nama saya Heni Sasmita, saya biasa dipanggil adik-adik sekalian, nggak apa-apa panggil nama aja, saya merasa lebih mudah. Jadi terkait dengan Bunda Literasi ini, sebenarnya ini adalah jabatan ex officio atau melekat, karena saya adalah istri dari Bapak Abdul Wahid yang saat ini menjabat sebagai Bunda beliau. Karena itulah undang-undang mengamanahkan saya sebagai Bunda Literasi Provinsi Riau, dan itu tidak hanya berlaku untuk saya saja Mbak, tapi berlaku juga untuk seluruh istri kepala daerah, mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa Mbak. Jadi visi misi saya tentunya sebagai Bunda Literasi Provinsi Riau, tentunya saya mempunyai visi untuk meningkatkan minat baca yang ada di Provinsi Riau, karena kita ketahui saat ini minat baca di Provinsi Riau perlu untuk terus kita tingkatkan. Beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan minat baca di Provinsi Riau ini sudah bersama-sama kami lakukan, tentu saja dengan didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau. Kami berusaha Mbak menjadi edukator, menjadi penggerak. Kami melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang bagaimana anak-anak kita sedini mungkin untuk mencintai buku. Kita juga misalnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti mendongeng. Jadi dari ini anak-anak kita dekatkan dengan buku dengan cara yang menyenangkan, salah satunya dongeng. Kita juga berusaha Mbak memperluas akses masyarakat terhadap buku. Jadi setiap kunjungan, kebetulan kami juga diamanahkan oleh undang-undang sebagai ketua tim penggerak PKK dan ketua tim pembina Musyandu, juga Bunda PAUD Provinsi Riau. Itu juga semua jabatan ex officio Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kewajiban kami sebagai istri kepala daerah. Jadi melalui irisan-irisan tugas kami yang lain itu, kami selalu berusaha memberikan akses yang baik terhadap buku. Misalnya kita memberikan buku digital,
bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip, kita juga ada kerjasama dengan beberapa penerbit. Jadi setiap kunjungan ke Posyandu, ke PKK atau ke PAUD itu kita selalu berusaha memberikan buku digital maupun buku konvensional itu sebagai tambahan gitu Pak, supaya semakin banyak pilihan bacaan yang didapat oleh masyarakat kita, terutama kalau konsen kami itu kepada anak-anak usia dini, karena kami percaya bahwa minat dan kecintaan terhadap buku itu harus dimulai sedini mungkin. Dan tidak lupa ya Mbak, kader-kader kami, kader-kader PKK itu kan sampai ini terkecil ya Bapak Ibu. Jadi kami itu selalu mendorong kader-kader kami, ibu-ibu, supaya mensosialisasikan kepada anaknya bahwa baca buku ini adalah fondasi besar, investasi besar untuk kehidupan anak-anak di masa depan. Jadi kami selalu coba, misalnya kita sharing tentang buku-buku dongeng, tentang buku-buku yang menarik itu kepada ibu-ibu kader-kader kami di bawah kader-kader PKK dan Posyandu yang memang semuanya luar biasa Mbak. Ibu-ibu di daerah itu sangat bersemangat sekali. Itu dalam rangka mencetak generasi emas ya. Betul sekali Ibu ya. Baik, bagaimana Bunda literasi, terutama yang mungkin Ibu melihat tingkat literasi masyarakat di Provinsi Riau saat ini? Tingkat literasi, saya kebetulan saya tidak punya data pasti, tapi saya sudah pernah mendengar dari Bu Mimi bahwa tingkat literasi kita itu mungkin belum sebaik provinsi lainnya ya. Sedang kita on progress supaya bisa sama seperti provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia Mbak. Tentunya hal ini bukan hanya dialami oleh kita saja, di mana minat baca itu harus bersaing sebenarnya dengan video-video pendek dan lain-lain, karena sekarang kan cara mendapatkan informasi itu banyak ya Pak. Jadi tidak hanya buku tapi juga video-video lainnya, dan mungkin menurut generasi sekarang mungkin sajian-sajian itu ada yang lebih menarik daripada buku. Nah, bagaimana kita mengembalikan minat baca, bahwa orang kembali tertarik membaca buku, mungkin bisa juga dari kemasan bukunya, baik itu digital maupun konvensional. Jadi pengarang-pengarang kita, penerbit-penerbit kita juga kita dorong untuk memberikan sajian-sajian terbaik supaya di tengah dunia global ini buku kembali menarik. Oke, berarti memang ya banyak cara juga ya Bu ya untuk meningkatkan kembali minat atau cara kita untuk ya minat baca masyarakat terutama anak-anak juga bisa berkembang. Baik, karena sudah tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon dudukkan. Baik, terima kasih. Kalian
juga salah satu bentuk nasionalisme kita ada bangsa kita bahasa Indonesia. Karena tepat pukul 10 diwajibkan ya untuk seluruh instansi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Ibu atau yang kakak, karena dia lebih muda ya Bu ya. Bu, ya pastinya ada program-program unggulan juga nih saya untuk meningkatkan literasi atau minat baca masyarakat, apalagi mungkin anak-anak zaman sekarang ya memang lengket atau lekat sekali dengan yang namanya smartphone. Nah itu seperti apa nih? Ya mungkin kalau itu salah satunya kita mungkin bisa bekerja sama dengan beberapa komunitas Mbak. Jadi masyarakat kita terutama para remaja bisa beraktivitas di komunitas-komunitas itu. Kemarin seperti ada komunitas kotak baca, itu kita berkolaborasi bersama Mbak untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Dan ke beberapa komunitas itu kan diinisiasi oleh anak-anak muda ya Bu Mimi. Jadi mungkin mereka yang lebih paham, lebih dekat, lebih rileks kata anak-anak zaman sekarang dengan teman-teman seusianya, sehingga mungkin beberapa program-program yang mereka buat itu kita dukung Mbak, karena mereka yang lebih memahami dan kita hanya memberikan saran dan masukan bagaimana program-programnya itu menjadi lebih baik saja gitu. Karena itulah kita berusaha untuk menggandeng mulai dari anak muda, ibu-ibu, dan itu disesuaikan dengan komunitas dan kondisi yang ada. Seperti juga mungkin bisa ya Pak dengan para barista, karena sekarang kan Mbak anak-anak skena ya kopi dan buku gitu kan ya Mbak. Jadi itu mungkin juga bisa kita jadikan sebuah pintu masuk Mbak untuk memperkenalkan buku dan meningkatkan minat baca masyarakat. Kita ke Bu Mimi terlebih dahulu. Bu Mimi, ini kan dalam rangka Hari Buku Nasional, tepatnya pada hari ini ya, tanggal 17 Mei tahun ini juga kita peringati. Nah ini seperti apa mungkin Bu sejarah dengan Hari Buku Nasional hari ini? Terima kasih Mbak Dani. Jadi hari ini bertepatan dengan Hari Buku Nasional tanggal 17 Mei 2025. Nah sejarahnya ini bertepatan dengan hari lahir berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di tahun 1980. Nah pada tahun 2002 pada masa Menteri Pendidikan Bapak Malik Fajar, di era Kabinet Gotong Royong, beliau melihat situasi di Indonesia ini yang pertama angka baca dan angka literasi masih rendah. Kemudian angka penjualan buku juga masih rendah dibandingkan daripada negara-negara tetangga lainnya. Nah, kalau di tahun 2002 itu 88,7% untuk angka melek huruf. Nah bayangkan, sementara negara tetangga kita ada yang 88, 90 dan lain-lainnya. Maka dengan kondisi seperti itu maka ditetapkan oleh Bapak Malik Fajar pada tanggal 17 Mei pada Hari Perpustakaan Nasional ditetapkan sebagai Hari Buku Nasional. Dan tentu ini dengan maksud bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak seperti yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Bunda Literasi untuk anak-anak usia dini, memperkenalkan dari dini bagaimana pentingnya buku bagi kita, karena buku adalah jendela dunia. Semua bisa kita dapatkan informasi melalui buku, baik secara konvensional maupun secara digital. Nah, pada saat ini kan kita nggak bisa lepas juga dengan perkembangan ekonomi digital, elektronik. Mau tak mau, suka tak suka, berarti kita harus mengikuti perkembangan. Dan selain daripada adanya konvensional, buku tercetak, kita juga punya buku digital. Jadi ini salah satu alasannya kenapa pada tanggal 17 Mei tersebut menjadi Hari Buku Nasional. Oke, itu sejarah singkatnya ya Bu ya. Lantas apa mungkin yang ini kan memang sudah lama ya, tapi mungkin kita belum tahu nih ini apa acara atau event yang dilaksanakan, terutama menyambut datangnya peringati Hari Buku Nasional tahun ini Bu di perpustakaan. Ini saya sangat senang sekali nih pada hari ini dikunjungi ramai, kemudian dikunjungi dihadiri oleh Ibu Bunda Literasi, dan ini semua juga dimotivasi oleh Bunda Literasi karena semangat, kita harus semangat, Bunda Literasi semangat, kita harus semangat kan. Jadi beberapa minggu yang lalu setelah pengumuman Bunda Literasi kita berpikir bahwa mau ada hari buku nih, kita mau ada kegiatan apa? Maka kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kita mengadakan kegiatan. Salah satunya beberapa kegiatan ini talkshow
dengan Bunda Literasi, kemudian Bang Yul yang sudah terkenal dengan baristanya tentang literasi kopi, kemudian perform daripada anak-anak MTS satu Pekanbaru, dan ada perform dari Direksi Litera Belia yang akan memperkenalkan buku-buku yang ada di perpustakaan Suman HS ini. Jadi kita melihat di sini bahwa Dara-Dara itu bukan hanya perform begitu saja gitu, ada sesuatu yang diberikan kepada masyarakat dan sebagai motivator untuk mari kita menggalakkan membaca buku, membaca. Nah kemudian ada dongeng, tadi juga sudah lapor juga ada kegiatan dongeng tadi dari Panti Asuhan Lapan Asnaf tadi ke sini dan sudah selesai acaranya, dan ada juga mahasiswa-mahasiswi dari warga negara asing Bu yang lagi membuat kartu perpustakaan yang datang. Ada Ibu Andi dari Universitas Islam Riau bersama mahasiswa-mahasiswa asing yang kuliah di Universitas Islam Riau ini jadi kita sinkronkan semuanya spontanitas dalam waktu beberapa hari. Dan terima kasih juga RRI berkolaborasi untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat bahwa hari ini adalah Hari Buku Nasional. Apakah hari ini juga salah satu bentuk untuk meningkatkan literasi baca buku? Ya, nah mungkin kenapa literasi kopi? Kami melihat di sini kami sudah beberapa kegiatan yang dilakukan, fotografer, literasi fotografer, kemudian literasi kopi, literasi bagaimana melaksanakan kegiatan memandikan mayat dan lain-lain, itu semua dilakukan. Semua literasi ya Mbak ya. Jadi hari ini kita memilih literasi kopi karena banyak anak-anak muda yang suka kopi. Nah kita aja nih kopi, jadi memberikan motivasi kepada anak-anak muda mengetahui lebih jelas tentang apa itu kopi, kemudian menjadi barista seperti apa. Nanti secara literatur bisa didapatkan di perpustakaan Suman HS, baik secara tercetak maupun digital. Secara pelatihan selanjutnya silahkan untuk berkomunikasi dengan Bang Yul seperti itu. Iya, Berarti ini kesempatan besar ya Bu ya. Ada momen ini, ada juga literasi kopi. Tapi saya mau tanya, siapa yang suka kopi di sini? Wah, hampir semuanya suka kopi. Bu Hendy suka kopi ya Bu? Saya suka kopi, cuma kayaknya nggak ngerti kopi, jadi nggak bisa tidak enak menurut saya. Oke, nah mungkin ini kesempatan kita juga untuk menambah ilmu tentang literasi kopi. Kita ke Bang Yul. Bang Yul, apa sih hubungannya antara budaya minum kopi dan budaya literasi di Indonesia, Bang Yul? Di Melayu ini, pertama pesisir, kebiasaan habis sholat subuh aja biasanya kedai kopi. Kalau kita ke Selat Panjang, ke Bengkalis, ke Dumai, ke Bilahan, habis sholat subuh masih nongkrongnya kedai kopi sampai jam 6:30 buka. Nah kebiasaan itu menular, termasuk di Kota Pekanbaru. Kalau dulu di Pekanbaru ini rata-rata kawanan kalau untuk kita ngopi, kalau lain kopinya kopi pahit, ya kan? Kopi pahit, kopi setengah pahit, ya. Mulai dari kopi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah itu juga mulai sekarang ke generasi muda. Seiring dengan tahun 2020-an, awal tahun 2000-an mulai berubah. Tren kopi itu udah mulai berubah. Mulai ada kopi kafe-kafe shop tumbuh, termasuk di Kota Pekanbaru. Tapi kan nggak semua yang mampu kopi spesial gitu. Jadi kita yang dari kopi sasetan, kopi ini masuk ke kekagetan, kan? Nah itu bagaimana ini? Ternyata Riau ini punya produsen kopi yang terkenal, dari Selat Panjang yang sudah ini. Kopi Liberika Selat Panjang itu termasuk dari kopi ke-8 di Indonesia yang dikenal karena langkahnya dan harganya. Harga green bean kopi Liberika itu jauh lebih mahal dibandingkan kopi Arabica untuk saat ini karena kelangkaannya. Kan tahun 2022 lalu Malaysia menang kejuaraan dunia kopi yang dibawanya adalah Liberika. Nah termasuk karena Liberika kita didatangkan dari Malaysia, itu juga diekspor lagi ke Malaysia untuk menjadi target. Dan hari ini kebetulan, hari ini adalah ada kejuaraan dunia kopi di Jakarta tanggal 17 mulai tanggal 15 kemarin. Hari ini final, ada perwakilan Indonesia yang lagi berlomba di Jakarta. Dan kopi ini barista itu juga
ketika dia menyeduh, dia berliterasi juga, dia menjelaskan kopi yang dia keluarkan tuh kopi apa, levelnya apa, hitnya keluarnya apa, dijelaskan, dia literasi juga. Gitu. Oke, jadi itu sejarahnya ya, antara dikaitkan antara budaya dengan literasi kopi saat ini ya begitu ya. Apalagi mungkin anak-anak muda saat ini sudah sekarang kebanyakan nongkrongnya di coffee shop gitu ya. Tugas di coffee shop. Bener, jadi tugas apa ya, sekarang juga banyak bekerja WFH ya, nongkrongnya di coffee shop. Baik, bagaimana peran kedai kopi dalam mendorong minat baca masyarakat nih Bang Yul? Kalau yang saya lihat ini, kalau di kedai kopi rata-rata yang mahasiswa ini nugas. Yang nugas dia cari coffee shop yang wifi-nya kencang. Wifi-nya kencang, dia nugas dari pagi sampai sore. Rata-rata dia, misalnya saya juga dari 2008 kemarin Bunda aktif di kampus juga. Jadi, beberapa mahasiswa saya di mahasiswa wisata memang nugasnya saya perhatikan dari pagi. Kalau ada tugas ya cari wifi kencang, dan kopi itu sudah jadi jadi trademark gitu ya, jadi kebiasaan gitu. Malah ada yang mungkin tadinya mulai dari kopi ini, sekarang kan kopi kekinian banyak, kopi kekinian termasuk kopi box yang di jalan gitu. Nah, adik-adik mahasiswa nih banyak yang itu gitu kan, harganya 8.000 dia dapat kopi yang enak dan bisa malah menunjang untuk semangat dia membaca gitu. Baik ya, jadi udah nggak sabar kayaknya untuk mendapatkan ilmu tentang kopi ini ya, teman-teman yang ada di sini. Bang Yul, apa aja sih mungkin buku atau literatur penting yang membahas sejarah kopi nih Bang, menurut mungkin ilmu dari Abang Bang? Kopi ini kan tadinya ditemukan oleh pengembala kambing di Kenya sana. Awalnya waktu masuk ke Arab ya, tahun abad ke-17 masuk ke Indonesia, ditanam di Belanda. Awalnya di Belanda ditanam untuk di Aceh, di Malabar, dan di abad ke-18 Indonesia jadi pengekspor kopi dunia terbesar di Java kopi. Waktu VOC ada putus sesel memaksa orang menanam tanaman kebunan dan tidak boleh konsumsi, semua barang untuk diekspor. Nah, itu yang masuk ke Indonesia. Sampai sekarang Indonesia termasuk produsen kopi terbesar di dunia, sekarang keempat ya. Baik pada abad ke-18 sampai abad ke-19 Indonesia adalah produsen kopi terbesar di dunia. Kita orang Indonesia waktu itu tidak bisa minum kopi, makanya di Sumatera Barat ada yang namanya kawah daun, yang bisa diminum cuma daun kopinya itu gitu. Dia rasa-rasa kopi, daun kopi itu yang diseduh daun kopi gitu. Begitu. Oke. Tapi kalau Indonesia sekarang lebih minat jenis kopi yang mana nih? Kalau untuk industri pasti kopinya Robusta. Kan yang untuk kopi kapal api selalu itu Robusta, karena pasarnya itu banyak untuk pasar industri ya, baik dalam bentuk olahan maupun kebiasaan cetak itu Robusta. Tapi sekarang Arabica pun banyak, Arabica Aceh, Arabica yang di Riau juga, Arabica Riau itu masuk. Lebih ke Meranti di Kampar Kiri Hulu juga ada Robusta. Pada zaman Belanda di Kampar Kiri Hulu itu di hulu Sungai Sepayang sampai itu banyak kebun kopi, termasuk di Indragiri Hulu. Saya pernah nemu kas pabrik kopi zaman Belanda di sekitar kawasan Bukit 30. Nah, pernah survei nama Oke, wah, luar biasa berarti ya perkembangan kopi saat ini begitu ya, Bang Ayul. Baik, kita ke Ibu Heni. Bu Heni, ini kan pasti ada sejauh ini strategi mungkin ya, kita sebagai Bunda Literasi dalam menjangkau mungkin kelompok-kelompok rentan mungkin Bu, untuk meningkatkan literasi. Nah, ini seperti apa nih? Seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, saya juga mendapatkan amanah undang-undang bertugas sebagai ketua tim penggerak PKK dan tim pembina Posyandu Provinsi Riau. Nah, melalui kader-kader kami di bawah, seperti yang saya sebutkan tadi, kader kami itu sampai ke unit keluarga Pak Jo, Bu Mimi. Jadi kita bisa melakukan pemantauan dari situ. Nah, melalui kader-kader kita selalu berusaha tuh bergerak bersama-sama. Kita bertanya di mana kelompok rentannya, apa yang bisa kita lakukan, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kembali lagi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, lalu mungkin kita bisa membuat kolaborasi program-program yang menarik, yang relate, yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Tapi kalau berhubung ini untuk saat ini kan ini perpustakaan sudah banyak kegiatan yang dilakukan ya Bu ya, terutama mungkin untuk menambah minat baca juga dari masyarakat, anak-anak terutama. Nah, ini seperti apa Bu kalau Ibu lihat saat ini fungsinya perpustakaan? Fungsi
sekarang ini memang saya melihat sudah sebagai center of excellence ya Pak. Jadi pustaka itu dulu kan identik hanya sebagai tempat orang baca buku. Sekarang ya memang tempat orang berkegiatan dan melakukan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan ini yang kita harapkan nanti bermuara pada peningkatan minat baca tentunya. Minat baca itu kan tidak hanya baca secara letterless membaca tapi juga ada kemampuan menganalisa, ada kemampuan merasa, ada kemampuan deteksi dan lain-lain sebagainya. Oke, berarti memang ini sangat dibutuhkan karena memang masyarakat di provinsi ini haus ya akan hal-hal atau tempat-tempat seperti ini, bukan hanya tempat bermain tapi juga untuk menambah ilmu juga, begitu ya Bu Mimi ya. Bu Mimi, ini kan sudah ada literasi kopi, ada nggak mungkin ya apa namanya kerjasama atau mungkin dari pemerintah bersama dengan apa namanya untuk menambah literasi kopi terutama ini, atau ya mungkin perpustakaan ada di kopi shop sehingga masyarakat lebih banyak lagi ya minatnya untuk membaca buku, atau seperti apa Bu? Benar apa yang disampaikan Mbak Rani. Perpustakaan itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Bunda Literasi bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berarti inklusi sosial, segala kegiatan bisa dilaksanakan di perpustakaan. Satu. Yang kedua, perpustakaan sekarang ini tempat wisata edukasi. Nah, bagaimana dengan tadi saya menarik ini Bang Yul, nanti bagaimana coffee shop, kafe-kafe itu mempunyai tempat, ada tempat gue ya pojok baca, menempatkan buku-buku. Jadi kan pasti ada sesuatu yang menarik di situ sambil membaca, kemudian kopi. Kalau di perpustakaan memang tidak boleh membawa makanan minuman karena banyak buku nanti yang akan berurusan gitu. Jadi kami sudah mengarah ke sana bagaimana mempromosikan atau mensosialisasikan tentang pojok baca ke kafe, kemudian ke hotel, kemudian juga ke pelayanan publik yang lainnya seperti di rumah sakit ada, di hotel sudah ada, sekarang perpustakaan mini, di kafe tempat bacanya itu kafe loh Bu, kafe dengan membaca gitu. Nah ini tentu dengan bantuan Bang Yul nanti bisa sounding hal tersebut supaya kafe-kafe tersebut mempunyai pojok-pojok baca ya santai, nyaman gitu, nggak terlalu kaku. Nah seperti itu yang kami lakukan untuk ya tentu akhirnya bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat. Oke, baik. Karena di sini juga sudah banyak generasi muda ya Bu ya, kalau bisa kita bilang ya, yang yang hadir di sini. Mungkin kita persilahkan untuk bertanya kepada Ibu Eni, Bu Mimi atau juga Mbak Yul. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Silakan berdiri, sebutkan nama dan dari mana mahasiswa atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali berada di tempat ini dan sebuah program yang luar biasa dari perpustakaan wilayah. Perkenalkan, nama saya Neta Nasari. Saat ini diamanahkan sebagai Ketua Kopri PKC PMI Provinsi Riau. Di samping itu saya juga mengelola Taman Baca Masyarakat Hasan Basri di kabupaten ini. Sedikit saya mungkin lebih fokus ke taman bacanya. Taman baca ini memang berdiri atas sumber daya pribadi, karena kebetulan saya sejak kecil itu suka koleksi buku. Jadi masa kecil beli buku dongeng, komik, nah itu terkumpul. Kemudian ketika kuliah tentu bukunya, jadi koleksi buku itu sesuai dengan perkembangan usia. Ketika masa anak-anak dongeng, kemudian ketika masa kuliah tentu referensi kuliah yang secara mandiri itu terkumpul hampir 500 buku. Nah ini kemudian saya manfaatkan buka untuk masyarakat, anak-anak, remaja dan juga mahasiswa, siapa yang membutuhkan silahkan terbuka. Dan tempatnya pribadi gitu, di rumah pribadi. Nah yang jadi saya ingin kami pertanyakan,
tentu minta arahan juga pendapat dari Bunda Literasi, dari Ibu Ketua Pustaka Wilayah dan juga Bapak Barista. Karena menarik antara buku dengan kopi ini kayak perangko itu, atau ibaratkan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan untuk zaman sekarang. Orang kalau sudah suka buku pasti berteman dengan kopi gitu. Nah, jadi arahan, pendapat, nasihat juga bagaimana cara mengembangkan. Tentu ini kan tempatnya di sangat pedesaan, di Kampar Kiri. Dari Pekanbaru kira-kira 4 jam, dan itu sangat pelosok. Tidak ada jaringan, Ibu. Nah, bagaimana ini mengembangkan supaya lebih pesat lagi, menarik minat baca, dan yang lebih penting tentu untuk meningkatkan sebuah perpustakaan itu butuh kerjasama. Nah, bagaimana kira-kira kerjasama dengan berbagai pihak sehingga koleksinya bisa bertambah dan terupdate gitu. Tapi mohon maaf, sampai saat ini mungkin tingkat kunjungannya seperti apa nih, Bu? Itu secara minat ya, siapa yang ingin membaca silakan ke rumah. Ya memang secara sistematis kita belum terprogram gitu. Hanya terbuka secara umum, apalagi di pedesaan kita juga tidak bisa buat kegiatan-kegiatan yang seperti di perkotaan gitu untuk menarik masyarakat. Siapa yang ingin silakan ke rumah baca. Memang nggak boleh pinjam gitu. Karena kalau sudah dipinjam nggak kembali. Nah gitu. Ya gimana nih kolaborasi dengan berbagai pihak supaya kami juga dapat memberikan fasilitas kepada pedesaan tentang koleksi-koleksi terupdate. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi saya lupa nanya Mbak siapa? Mbak Meta. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Baik. Silakan berdiri, sebutkan nama dan asal dari mana, mahasiswa atau pekerja atau silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Fadila, mahasiswa lagi, apabila dan global. Yang ingin saya tanyakan mungkin untuk orang-orang seumuran saya yang bisa dibilang terlalu, umur saya setahun ini 25 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang Gen Z itu udah agak ketuaan, tapi dibilang milenial juga kemudaan, nggak memadai. Dan permasalahan yang paling sering mungkin saya dan teman-teman saya alami itu terhadap literasi ini adalah minat baca itu ada, minat baca itu tinggi, namun daya baca rendah. Dalam artian apalagi saya dulu waktu di kampus itu pernah menjadi bagian divisi jurnalistik, jadi udah amat rutin itu berita dan lain-lain. Tapi mungkin sejak adanya pandemi dan lain-lain itu sudah terlalu banyak baca hal digital saat kembali fisik membaca buku-buku konvensional itu dikit-dikit ngantuk, dibawa ngopi ngantuknya hilang, jantung deg-degan, jadi nggak fokus sama yang dibaca, jadi cuma sekedar melihat huruf-huruf dan nggak dapat memaknai dari bacaan tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana mengatasi kendala baca yang tinggi dan rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini juga biasanya banyak kendala juga dari anak-anak saat ini gitu ya, Bu ya. Boleh tepuk tangannya terlebih dahulu biar semakin santai kita. Ada lagi mungkin satu yang pertanyaan lagi, boleh? Mbaknya yang ibunya yang di belakang. Silakan Ibu. Nama Ibu siapa? Asal dari mana? Silakan. Ya, baik. Mungkin langsung ngomong saja Ibu nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Karena saya ini guru yang terima kasih nih kepada panitia yang mengizinkan saya sebenarnya nggak tahu. Dadakan aja saya masuk ini. Udah saya nggak tahu nih ada kegiatan seperti ini. Saya paling senang karena saya guru. Jadi guru SD lagi. Kebetulan saya dari Pekanbaru, yang mana saya punya ponakan itu buka dapur ya.
dapur itu banyak mahasiswa yang datang ke tempat kita, sementara kita tidak ada yang namanya kegiatan membaca itu. Saya tertariknya karena mahasiswa yang sering datang jauh lebih bagus ya kalau saya dengar dari Bunda tadi, kemudian Bu Mimi ya, Bapak ya, karena mereka juga ngopi kan ke tempat kita. Kalau mereka sambil diskusi, kebetulan saya tinggal di daerah UIR, Universitas Islam Riau. Jadi jauh lebih bagus kalau dibuat seperti ini ya, kegiatan-kegiatan literasi seperti ini. Jadi tadi saya dengar Bunda, Bu Mimi, kemudian Bapak ya, kita kayaknya enak ya kalau kita buka juga semacam pustaka kecil gitu ya, sehingga mahasiswanya sambil diskusi mereka juga bisa memanfaatkan ada buku-buku gitu ya. Cuman mungkin kapasitasnya menurut saya mungkin kayaknya nggak mengerti juga dari mana ya kita mendapat bukunya, kemudian bagaimana ya kalau kita buka pustaka kecil sehingga anak-anak mahasiswa juga bisa memanfaatkan. Demikian saja permohonan dari saya. Saya Ibu Luciana dari SD 182 Pekanbaru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luciana. Mungkin Bu Luciana ya, karena tetangga tadi punya ya di UIR, bisa menambah minat baca buku sambil Bu Luciana jualan kopi di situ ya Bu. Jadi klub dia. Iya, baik. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita dan nanti akan ditanggapi oleh Ibu Heni, Bu Mimi dan juga Bang Ahyar, Bang Yul Ahyar ya. Tapi kita akan break sebentar. Setelah yang berikut ini tetap di sini dalam dialog khusus hari ini. Baik, terima kasih masih dalam dialog khusus pada hari ini ya. Kita masih membahas tentang literasi kopi ya. Baik, tadi sudah ada beberapa pertanyaan Ibu dari ada dari Pak Benta, dari Bang Nopal, dari Ibu Luciana. Tapi sebelum kita jawab Bu, ini juga ada salah seorang mahasiswa dari universitas mana, mungkin kita mungkin dekatkan terlebih dahulu. Boleh maju ke depan? Dengan siapa, dari mahasiswa di mana? Jadi sebelumnya Ibu dan Bapak, saya Lisa, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Sebelumnya saya juga sama seperti Genzi lainnya, suka nongkrong nih Bapak, suka minum kopi juga. Tapi menyikapi pertanyaan Abang tadi, saya izin bertanya kepada Bapak Yul. Saya suka kopi Pak, tapi kalau misalnya minum kopi, saya suka berdebar. Bukan karena salting, tapi mungkin karena itu respon tubuh saya. Dan kalau sudah berdebar atau tremor, itu pasti kita dalam melanjutkan kegiatan pasti susah fokus gitu ya Bang. Nah dari Bapak sendiri apakah ada saran atau ada varian-varian kopi yang bisa kita nikmati tanpa kita merasakan berdebar? Atau mungkin biasanya nih yang aman-aman aja nih Pak, kalau misalnya saya masih ada kegiatan selanjutnya, saya memilih matcha atau legiti akhirnya nggak jadi minum kopi, seperti itu Bapak. Mungkin dari Bapak ada saran atau ada kopi-kopi yang mungkin kami belum tahu? Mungkin sekian Pak, terima kasih. Oke, tapi Pak Nisa sebelumnya untuk coffee shop itu durasi apa namanya, kalau seminggu lah itu berapa kali? Kalau ke kafe biasanya tergantung tugas juga ya Mbak. Kalau tugasnya ada tugas kelompok atau misalnya ada tugas-tugas diskusi, pasti bakal ke kafe mungkin 2 kali dalam seminggu, tapi bukan dalam jangka durasi yang lama. Karena kalau misalnya minum kopi seperti tadi, kita nggak bisa lanjutin kegiatan dengan fokus gitu sih. Jadi bukan hanya minum kopi ya, bukan hanya nongkrong aja ya. Berarti ada kegiatan juga yang dilakukan di coffee shop gitu ya. Biasanya yang dilakukan apa sih kalau di coffee shop itu selain tadi mengerjakan tugas dan lain-lainnya? Kalau selain mengerjakan tugas mungkin sama seperti anak-anak muda lainnya, nongkrong cantik ya. Mungkin kayak buat konten, terus abis itu kadang juga buat main game, karena wifi di kafe-kafe sekarang kan sudah sangat kencang ya. Atau mungkin juga pemanfaatan yang sangat bermanfaat ya Bang. Mungkin itu saja. Oke, jadi sudah menjadi gaya hidup lah ya. Oke, terima kasih Pak Anissa. Iya, terima kasih. Baik, itu dia
mungkin budaya dari anak-anak muda saat ini Bu, ya memang mengkolaborasikan antara apa ya, tugas sehari-hari, tugas dari kuliah, dari sekolahnya disandingkan dengan namanya coffee shop. Baik, mungkin ada bisa jawab Bu, atau arahannya terkait dengan pertanyaan Mbak Meta, Bang Nopal, dan juga Bu Lucia tadi. Silakan Bu Hendy. Pertama saya ingin berbagi cerita dulu dengan Mas Nopal. Mungkin bukan tips karena saya bukan ahlinya, tapi kalau boleh saya bercerita, sejak kecil saya mungkin termasuk anak yang senang membaca. Bapak ibu saya guru, jadi ketika kecil saya selalu diajak orang tua saya bekerja. Jadi saya bisa membaca lebih dulu dari anak-anak kecil lainnya karena ibu saya tinggalin saya di perpustakaan sekolah, bapak saya tinggalin saya di perpustakaan sekolah. Jadi pertama saya nggak bisa baca, awal-awalnya saya menghayal, mengarang dan lain-lain sebagainya. Jadi orang tua saya lihat saya senang membaca, saya diajarin membaca saat itu Pak. Dan kebiasaan itu alhamdulillah berlanjut sampai SMA sih, dan kuliah. Setelah kuliah mungkin setelah bukan sebagai ibu rumah tangga, saya ibu rumah tangga dengan 2 anak Mas Nopal. Jadi saya mungkin sedikit sama seperti Mas Nopal, kebiasaan membaca saya itu jadi berkurang karena mungkin ada kesibukan. Saya juga terdistraksi dengan dunia digital yang sekarang sudah semakin marak dan media, dan jujur saja terkadang memang itu sangat menarik sekali. Dan ini adalah sebuah pengalaman saya. Dulu saya tinggal di sebuah komplek perumahan yang mungkin ibu-ibunya tuh seusia saya, bahkan mungkin banyak yang di bawah saya. Dan kebetulan ada dari beberapa kita ini punya pengalaman yang sama. Dulu ketika kita kecil atau ketika kita mahasiswa itu kita menyukai buku, mencintai buku gitu. Tapi ketika kita sudah beranjak lebih dewasa, terdistraksi dengan banyak hal, kita jadi sedikit terlupakan aktivitas membaca. Padahal kita tahu aktivitas membaca itu kan menyenangkan buat kita gitu. Jadi pada suatu hari kita semua menginisiasi book party Mas Nopal. Jadi saya dan ibu-ibu komplek perumahan kita kumpul, berjanji misalnya pada hari Minggu kami membaca buku dan saling menceritakan isi buku. Jadi mau nggak mau saya membaca. Mungkin awal-awalnya sangat sulit buat konsentrasi, tapi setelah beberapa saat, setelah itu menjadi kebiasaan, pelan-pelan pada akhirnya saya juga bisa kembali menikmati buku gitu. Mungkin tidak 100% ketika saya muda dan lain sebagainya, tapi kegiatan-kegiatan seperti itu sangat membantu saya untuk kembali menyegarkan ingatan saya, membangun konsentrasi dan lain sebagainya. Mungkin Mas Nopal bisa cari aktivitas yang sekiranya cocok buat kondisi Mas Nopal saat ini, bagaimana caranya supaya kemampuan konsentrasi dan kemampuan analisa dan lain sebagainya itu bisa kembali. Tapi tentu itu bukan sebuah hal yang instan, ada sebuah proses yang memang harus kita lalui. Terkadang dengan sabar, ada up, ada down, kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang enggak. Tapi kalau memang niat kita lurus, insya Allah lama-lama balik lagi. Mungkin dari saya seperti itu. Bu Mimi ada tambahan? Oke, baik, silakan Bu Mimi. Iya, ini dari Mbak Meta nih. Terima kasih ya sudah menjadi perpanjangan tangan perpustakaan di wilayah tempat tinggalnya. Forum Taman Bacaan Masyarakat itu adalah mitra dan perpanjangan tangannya perpustakaan nasional daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi kita mempunyai kurang 150 forum Taman Bacaan Masyarakat Bu di seluruh Riau ini. Dan memang mempunyai kegiatan-kegiatan mendekatkan akses masyarakat untuk membaca. Mungkin perlu, saya rasa ada suatu inovasi bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang kecil di sana supaya anak-anak bisa mempunyai keinginan untuk datang ke sana. Jadi tidak menunggu datang dulu baru ada membaca. Kegiatan apakah itu ada dongeng atau apa yang untuk lingkungan sendiri. Kemudian yang kedua, Perpustakaan Nasional mempunyai program yaitu 1000 bahan bacaan untuk taman bacaan masyarakat. Tentu ini harus dikomunikasikan dengan forum taman bacaan masyarakat karena sekarang ini perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat itu dia juga ingin menonton seperti itu. Nah inilah yang sekarang ini menjadi PR kita bersama, bukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saja, bukan juga literasi saja, semua kita, teman-teman komunitas kuliah literasi dan masyarakat, bagaimana
dari dini kita membiasakan membaca. Di rumah ada buku, ada ini kan, yang masa kita nggak pernah beli buku untuk anak-anak kita. Nah sekarang bagaimana pergi ke mall tidak hanya untuk makan ke restoran, tetapi bisa diberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk ke perpustakaan atau ke toko buku. Silakan untuk membeli buku sesuai dengan usianya. Jadi jangan kita ke restoran itu Bu 500.000 kayaknya nggak apa-apa ya Bu. Tapi kalau membeli buku 100.000 kayaknya mahal gitu, mahal loh bukunya gitu. Padahal kita itu adalah investasi. Anak yang suka membaca akan beda dengan anak yang tidak suka membaca. Dari vokalnya, kosakatanya, dari cara dia berbicara, dari cara dia membuat sesuatu tulisan itu akan beda. Mungkin ibu guru juga bisa memperhatikan itu. Teman-teman yang mau di kuliah juga bisa memperhatikan itu. Kita lihat aja siapa yang ikut lomba, pasti anak-anak yang suka membaca. Ya, jadi itu. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa Perpusnas sudah mempunyai program tersebut. Mari kita manfaatkan hal tersebut. Nah, saya setuju dengan Bu Guru. Bagaimana kafe itu disiapkan bukunya? Bukunya nggak harus ini buku siap kita baca atau setelah buku yang lama juga nggak apa-apa. Taruh aja buku di sana. Itu memancing gitu kan, karena sesuatu buku yang belum pernah kita baca adalah sesuatu yang baru bagi kita ya, dan itu harus dibiasakan memang. Jadi ini cita-citanya kami mungkin dengan PHRI, dengan organisasi barista. Nah, organisasi barista, ayo kita mulai. Nggak perlu seperti perpustakaan ada rak-rak, ada apa enggak gitu. Kita ada majalah lah gitu, majalah, koran, dan komik-komik yang bisa dibaca oleh semua orang ya gitu. Dan nanti silakan, nanti kita punya digital library untuk ditampilkan di kafenya, silakan gitu. Itu juga meningkatkan akses kepada masyarakat. Ya, yang pertama Mas Opal itu adalah fondasi awal adalah di keluarga ya. Demikian, terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya orang tuanya suka nonton ya pasti anaknya juga terlalu suka nonton ya Bu ya. Tapi bagaimana mungkin dari keluarga dulu menumbuhkan fondasi baca buku. Ya buku itu bukan hanya harus buku IPA, IPS, matematika ya Bu, tapi buku-buku yang mungkin suruh mamanya baca buku masak aja, mungkin pasti anaknya juga akan ketularan juga membaca buku. Baik, Bang Yul, mungkin ada tambahan Bang Yul terkait dengan pertanyaan dari para hadirin kita di sini, silakan. Baik Mbak, Mbak kita dari tempat kiri. Tempat kiri. Kita di desa mana? Ya kita di tempat kiri mana? Desanya? Sini tadi. Di ujung ini ya, ujung Subayang. Ya. Ya. Jalur kanan, jalur sungai atau jalur kanan? Jalur darat, berarti yang di Teluk Bigau sebelum. Nah. Tembus ke Desa Baru, 13 Sumbawa. Tembus ke Sumba, ini lintas Sumba. Lintas Sumba. Memang di sana tidak ada jaringan, ada susah ada, tapi di tempat-tempat tertentu. Ya, baik. Memang di daerah Kampar Kiri itu memang potensi luar biasa. Alamnya cantik ya. Kalau bisa dinas pariwisata setelah ekspor banyak air terjunnya termasuk yang di beberapa lokasi itu. Ini mungkin terkait dengan buku, saya mungkin ada beberapa koleksi buku yang nanti bisa sharekan. Sebagian kemarin sudah saya serahkan ke dinas pustaka kota Pekanbaru, tapi yang ada nanti bisa sharekan. Oke, baik. Terkait dengan Mbak tadi yang kopi, memang ada tubuh kita tuh punya batas toleransi. Ada yang tidak cocok dengan kafein. Tapi kopi ada di kafein, kopi yang dikurangkan kafeinnya. Contoh di dekaf, di saudara ada kafe dekaf yang sudah jual kopi yang di dekafeinnya, itu begitu coba. Memang sekarang di kampus sudah ada kafe shop yang bagus-bagus, mesti yang Alhamdulillah dan sedang yang dibangunkan PHR bagus kafenya, itu mungkin bisa juga kerjasama dengan perpustakaan atau di Bundu yang One Alumni kafenya, ya. Di UIR juga ada. Kalau di sekitaran UIR ada kafe tani, ada banyak kafe yang gitu, mungkin. Tapi itu tadi memang batas toleransi. Kalau normal
Sebenarnya orang mampu sampai 4 gelas, 4 cup satu hari. Kopi tanpa gula, ya. Tapi itu dia kalau pakai gula itu yang jadi sumber masalah, gitu ya. Jadi itu dia intinya. Tapi kalau memang tubuhnya nggak mampu, tidak terpaksa, gitu ya. Pakai yang DKP. Ini terkait dengan belajar bunyi. Ini pengalaman saya itu ada anak guru juga itu kecil memang gitu. Belajar baca itu dulu zaman kami. Saya lahir di Sudirman, Pengantar Pos itu dulu. Akhirnya pindah ke pinggir Sungai Siak, pindah ke Rumbai, ya. Dulu untuk baca dari Rumbai itu kita pakai sepeda ke pasar pusat itu dulu. Pusat ada juga toko buku. Nah, itu kita nyewa buku. Komik dan buku ini juga saya baca 25 Kompas yang datangnya per minggu-minggu, ya. Itu ya. Memang betul budaya baca itu memang terbantu kebiasaan orang tua yang ditularkan ke anak. Saya punya 2 anak. Waktu saya tugas di Pelalawan, hari Sabtu Minggu adalah hari mereka. Jadi saya bebaskan mereka waktu itu belum ada Gramedia, ke toko buku, bebas pilih buku apa aja. Hari itu bebas bacanya. Dan itu terbiasa dia baca sampai sekarang. Kebetulan yang perempuan neneknya waktu itu rajin dongeng, dan ternyata itu berdampak ke literasinya sampai sekarang. Jadi itu bagus. Itu yang saya alami. Betul jadinya. Jadi memang faktor kebiasaan dari rumah. Saya sampai umur 45 kemarin masih bacanya tidak pakai kacamata, masih rajin ya. Tapi sekarang sudah plus 3, jadi sering bacanya sudah tertidur dari baca. Jadi yang fondasi baca itu adalah bukan ya lingkungan juga ya, tapi fondasi dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana cara kita menimbulkan minat baca agar seperti jangan kata Bapak tadi, kalau baca itu ngantuk, minatnya ada, tapi untuk niatnya ada ya, tapi untuk untuk membacanya itu kadang-kadang udah ngantuk duluan. Baik, Bu ini Mbak, mungkin Mas Nopal ini sharing lagi ya, Mas Nopal terkait membaca ini. Mas Nopal bisa pilih buku-buku yang menyenangkan. Saya di umur sekitar 26-27 itu bacaan saya Harry Potter. Saya baca 6 seriesnya itu awal-awalnya kan saya mencoba mengembalikan konsentrasi dan kemampuan saya membaca dengan baik itu. Saya pertama mencoba baca buku-buku yang berat, ternyata sulit. Jadi saya mulai pelan-pelan dengan membaca buku-buku yang saya senangi, Mas Nopal. Salah satunya saya ingat waktu itu saya baca series Harry Potter, itu saya tahunya justru dari anak saya. Anak saya bilang, Bunda, aku pengen baca buku Harry Potter, tapi dia waktu itu masih kecil dan kayak belum bisa gitu tebel. Ya udah biar Bunda yang baca, nanti Bunda ceritain ke kamu kayak gitu. Kira-kira awalnya itu mungkin dari buku yang menyenangkan, mungkin kita restart ulang lagi Mas Nopal kemampuan kita berkonsentrasi dalam membaca. Oke, baik. Saya bisa ulas sedikit kopi. Boleh, silakan. Kopi itu saya kebetulan farmasi. Jadi kopi itu adalah salah satu zat bahan baku untuk obat. Kalau kita bercerita tentang obat, coba dilihat. Untuk obat bagaimana tidak tidur itu ada kafein. Nah, kafein itu kopi. Jadi kopi itu mengandung zat kafein yang gunanya untuk tadi itu yang disampaikan. Makanya sampai 4 gelas itu ya sudah, jangan dipaksain gitu. Jadi ada efeknya, memang berdebat-debat apa. Jadi ada sesuatunya pasti ada batasnya ya, ada dosisnya. Minum air putih juga pasti ada batasnya. Tak bisa sekaligus 4 gelas gitu. Jadi itu memang. Jadi jangan bermain-main juga dengan kopi kalau kita tidak tahu kondisi kita. Ya Bang Mil ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau yang katanya kopi itu tidak buat ngantuk, nah itu literasi itu betul apa enggak sih, Bang? Kalau di saya nih ya, ini pengalaman ya. Ketika saya di dinas pariwisata kan banyak tamu, tamu. Kadang-kadang diundang ngopi. Ya, bagaimana dibalik kalau saya diundang ngopi dari pagi waktu kerja saya tuntas. Bagaimana kalau ngopi di ruangan saya? Makanya itu saya siapkan minibus, lubang khusus untuk kopi. Jadi kopi itu karena melayani tamu, satu hari itu bisa otomatis bisa sampai satu liter saya yang minum kopi, dan efeknya memang saya tidak, ya pas jam ngantuk saya ngantuk aja, tidak ada masalah bagi saya. Tapi mungkin tergantung ke tubuh masing-masing, ya, toleransi tubuh masing-masing. Tapi itu tadi, selagi kopi itu tidak dicampur dengan yang lain, kopi itu aman di tubuh kita. Tapi kalau dia sudah dicampur dengan yang lain, itu yang menjadi masalah. Memang ada 3 jenis kopi: kopi robusta,
Dia kalau kopi kita ini kan rasa-rasa biasanya kita sebut apa, roastingnya gelap. Yang gelap itu kan sebenarnya itu karbon sebenarnya. Kafenya berkurang, karbonnya banyak. Kalau yang lagi tren sekarang kan kopinya kopi sudu manual, dia lebih cerah, kayak teh. Orang ini teh atau kopi, ini itu kopi. Nah dia kafenya tinggi yang itu sebenarnya. Oke, baik. Terkait dengan hari ini mungkin bisa dibilang malam minggu juga, yang pastinya banyak juga masyarakat ini meramaikan coffee shop ya Bu ya. Nah ini bagaimana nih menurut Bung Yul untuk mengkolaborasikan antara kopi dengan minat baca saat ini Bu? Apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan ini Bu? Sebenarnya di beberapa coffee shop itu mungkin bisa kerjasama ya, spesifik dengan yang menilai benar sangat nyaman coffee shop. Nanti di One Alumni Cafe itu sangat nyaman coffee. Nanti mungkin yang di Umri juga yang dibangunkan juga sangat bagus gitu ya. Mungkin mulai ditaruhkan juga mungkin buku-buku ya. Itu masih kelihatan kita nih. Kopi gerobak ya. Ya saya ingat dulu ada Jakarta. Di pojok itu dulu ada kopi kombi warna oranye ya. Itu mungkin bisa saya pernah adakan juga di sini 2017. Terus sekarang dengan kawan-kawan pustaka juga dulu. Mungkin itu salah satu kan banyak hal yang kadang-kadang tidak selesai hanya dengan cerita, tapi mungkin kita butuh literasinya. Sekarang kan dengan kondisi sekarang dengan artificial intelligence, kawan-kawan ini kan tidak akan puas hanya sekedar baca, ini literaturnya kita punya. Contoh, literatur tentang sejarah prestasi maut, Borosudjo Pekanbaru. Mungkin stok di pustaka ini sudah ketika itu padahal ada sekitar 200 orang yang meninggal untuk bangun kereta api itu. Di Riau ini kan punya pustaka. Nah itu mungkin kalau sambil berliterasi, sambil ngopi di tempat itu mungkin bisa terangkat lagi. Oke, baik. Bung Mimin, ini juga dalam rangka Hari Buku Nasional. Nah, ini apa nih harapan di Hari Buku Nasional ini, terutama mungkin minat masyarakat datang ke perpustakaan sebenarnya? Ya tentunya kami berharap perpustakaan ini bisa dikunjungi banyak orang, ya, dimanfaatkan oleh semua masyarakat di Provinsi Riau. Rasanya perpustakaan kita ini adalah salah satu perpustakaan termegah di Asia Tenggara, ya, dengan fasilitas yang bisa kita lihat seperti ini. Kemudian wifi-nya juga disiapkan gratis, semuanya gratis, tidak ada berbayar, dan mempunyai buku 68.000 judul dan 320 eksemplar, mempunyai digital library 2.275 judul juga. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan dari usia dini sampai lansia. Itu disebut dengan masyarakat rentan. Kita mempunyai tempat-tempat yang juga untuk teman-teman kita disabilitas. Nah itu disiapkan. Jadi tidak ada kata lain lagi tidak bisa ke perpustakaan. Untuk lansia kita siapkan, ibu hamil kita siapkan, ada ruangan menyusuinya. Jadi kita sudah siap dengan semua kalangan masyarakat. Dan ini sebenarnya udah ini tempat yang dipersiapkan untuk kafe literasi. Cuma belum ada yang ini gitu. Jadi kita menunggu siapa yang mau ini. Mungkin bisa juga nanti melalui Bang Yul nanti untuk ya disinilah tempat membaca yang bisa sambil membaca sambil minum-minum gitu. Kalau yang di sana kan nggak bisa. Nah ini kami persiapkan untuk itu. Dan tentu harapannya tingkat kunjungan akan menjadi semakin tinggi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami melakukannya dengan sosialisasi di medsos dan kegiatannya. Salah satu ya dengan kegiatan-kegiatan harapannya tingkat kunjungan semakin tinggi, tentu tingkat membaca akan juga semakin tinggi sehingga tingkat pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Riau semakin lebih baik. Baik. Terakhir nih kepada Bunda Literasi atau Ibu ini, apa yang berpesan kepada masyarakat untuk terus menambah meningkatkan literasi kita? Pesan saya terutama buat ibu-ibu, ayo berkumpul, kita wariskan budaya membaca yang baik kepada anak-anak kita. Sejak awal mari sama-sama kita
kita ciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan anak-anak kita untuk mencintai. Oke, baik. Terima kasih Ibu Heni, terima kasih juga Ibu Mimi, terima kasih juga Bayu, terima kasih juga untuk ya teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan juga kita terus meningkatkan literasi kita literasi bahasa, baca ya, literasi apapun itu, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi minat baca masyarakat juga lebih tinggi lagi terutama generasi muda saat ini gitu ya. Baik, kita cukupkan dialog khusus pada pagi jelang siang hari ini. Saya Jen Marini, terima kasih kebersamaannya, selamat pagi, sampai jumpa.